Tapi saya ada pertanyaan lagi, Priyo. Waduh, banyak ya. Sebenarnya ini pertanyaannya nambah terus nih, semakin dijelasin makin muncul pertanyaan. Ya. Gimana? Tapi ini pertanyaan lama sih, sebenarnya kalau tadi burung begitu menentukan arah itu kan dia itu bisa gitu, enak gitu kan. Terus kalau kita main layang-layang itu susah banget. Terus atau kita main pesawat dari kertas tuh, maunya ke sana dia belok ke situ. Nah, kalau pesawat yang beneran itu gimana dia membuat dia bisa ke sana, ke kiri, ke kanan, di koordinat ini. Nah, itu gimana, Bro? Waduh, ini pertanyaan menarik. Ini sedikit agak berat, tapi untuk lebih memudahkan saya menjelaskannya, saya lebih senang pakai animasi, Det. Ini animasinya menarik nih. Lengkap nih jelasin nih. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Dedi dan pertanyaan para pemirsa yang ada dimanapun berada. Saya boleh sharing lagi, Det ya? Boleh, yuk silakan. Ini ada sharingnya, saya coba nyalakan dulu full screen. Baik, jadi saya coba membayangkannya kalau kita naik mobil dulu, Det. Oke. Kalau kita naik mobil, kalau kita setir kiri, mobilnya akan belok ke kiri kan ya? Ya. Kalau kita setir kanan, mobilnya akan belok ke kanan. Nah, terus pertanyaannya, itu sama nggak sih dengan pesawat? Jadi pakai mobil itu ada setirnya ke kiri dia, ke kanan dia. Bener nggak sih kayak gitu? Enggak, ternyata deh. Yang membuat pesawat itu bisa bermanuver, saya menamakannya sebagai manuver ya, manuver pesawat terbang. Tadi Dedi bilang kita arahkan ke kiri, ke kanan, atas, bawah, dan seterusnya. Itu saya namakan sebagai manuver untuk berikutnya. Apa yang membuat pesawat itu membuat dia bergerak atau bermanuver? Ada 3 di dalam badan pesawat yang membuat dia bergerak. Nah, atau terkontrol, itu ya kali ya bahasanya, terkendalikan. Okay. Ada di bagian sayap, namanya tuh aileron, itu sebelah sini, Det. Apa namanya? Ada yang aileron. Nanti saya kasih tulisannya. Ada yang namanya elevator, ada yang namanya rudder di sebelah sini, bagian ekor. Jadi alat kontrol di pesawat terbang itu ada 3. Saya coba lebih mensederhanakan penjelasan, yaitu di bagian sayap namanya aileron, ada elevator, ada yang namanya rudder. Nah, terus ada juga 3 berarti bentuk gerakan pesawat gitu. Apa aja itu? Saya ulangi lagi nih simulasinya. Pertama adalah aileron. Aileron itu ada di sayap, kadang ada 2, kadang ada 3. Tergantung besarnya pesawat terbang dan beratnya pesawat terbang. Jadi aileron itu bisa naik turun, bisa naik, bisa turun. Nanti kalau misalkan naik pesawat terbang, Det, coba dilihat, cari tempat duduk di tengah-tengah dekat sayap, kita perhatikan. Kapan aileron itu bergerak, pesawat itu akan bergerak seperti apa? Kenapa? Karena ketika aileron itu digerakkan oleh pilot ke bawah, apa yang terjadi? Sayap itu akan ke atas. Dan sebaliknya, jika aileron itu digerakkan ke atas, maka sayap itu akan ke bawah. Itu 1. Maka namanya gerakan pesawat akibat pergerakan aileron itu namanya rolling. Jadi dia seperti ini, deh, geleng-geleng. Tapi tergantung ya, geleng-gelengnya kayak gini ya. Bukan begini, geleng-gelengnya kayak gini. Gitu. Oke. Ada angle-nya, ada sudutnya, ke kanan dan ke kiri. Oke, itu 1. Aileron membuat dia bergeraknya ke kanan dan ke kiri. Kemudian apa yang membuat pesawat itu bisa naik turun, mengangguk gitu ya, naik dan turun. Namanya pitching, gerakan pesawat tersebut mengangguk ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Itu disebabkan oleh yang namanya elevator. Nah, elevator itu otaknya ada di ekor. Kalau dia ke bawah, dia ke bawah. Kalau itu ke atas, dia ke atas. Kemudian gerakannya berikutnya adalah yawing. Yawing itu gerakannya menggelengi seperti ini, kayak kita kalau mau permen enggak gitu. Nah, ke kanan dan ke kiri. Nah, ini yang membuat dia bergerak ini adalah namanya rudder. Jadi kalau ruddernya belok ke kiri, maka dia belok ke kiri. Kalau digerakkan ke kanan, dia belok ke kanan. Nah, sekarang kita bisa menganalogikan kalau seandainya di mobil kita ada 3 gitu ya, 3 setir yang bisa mengendalikan gerakan tadi, yawing, rolling, sama pitching. Berarti kita udah bisa jadi pilot tuh, Det. Cuma sayangnya di mobil itu ada 3 setir ya, cukup 1 setir aja.
Dan itulah ya membuat sebuah pesawat terbang itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Itu disebabkan oleh 3 komponen tadi, elevator, dari aileron, elevator, dan rudder. Itu dan mudah bisa menjawab. Ngafalin dulu nih, rolling, pitching, yawing. Ya. Saya ngapalnya dengan kepala detenat. Ini namanya rolling. Ini pitching. Ini kalau gini yawing. Mereka tidak jangan nanti pusing. Yang kini jangan ya. Jangan begini. Itu nggak ada di pesawat. Pusing nanti semua penumpangnya pada mau tahu. Wah. Iya. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, keren. Ya, makasih Priyo. Ini saya jadi kayak anak SD lagi nih dijelasin sama guru sains. Oke. Berarti selama ini kemana aja ya? Saya nggak tahu loh. Ini benar-benar malam ini pencerahan pertama nih, Priyo. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah nih berkah ilmunya. Alhamdulillah, amin. Demikian. Mungkin nanti buat teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang bisa merasakan naik pesawat terbang, ada ilmu yang bisa kita pelajari saat ini. Coba cari tempat duduk dekat dengan sayap. Kalau sayapnya ngepak itu jangan khawatir karena sayap itu udah didesain sangat kuat. Ya. Bahkan bisa dikatakan titik terkuat dalam pesawat terbang itu di sayapnya. Hubungan antara bodi dengan sayapnya. Gitu. Karena kalau dalam desain pesawat terbang itu loads atau beban itu dialirkan ke sebuah titik yang paling kuat, center of gravity-nya gitu. Dan center of gravity itu di dekat hubungan antara sayap dengan fuselage dengan bodinya.